kemudian melakukan pilot study ya. Jadi nanti untuk UAS itu adalah laporannya dari bab 1 sampai dengan hasil dari pilot study, dari alat ukurnya ya. Ini waktunya masih cukup banyak sih, kita masih punya, beberapa kali waktu untuk, diskusi dan kebetulan saya sudah cuti kemarin, jadi untuk tugas-tugas, kantor, saya sudah bisa mulai agak fokus begitu dalam beberapa hari. Jadi kalau mau ada yang ganggu-ganggu saya silahkan, termasuk utang saya yaitu, feedback dari UTS ya. Kemarin-kemarin tuh betul-betul banyak sekali tugas-tugas tambahan sebagai pimpinan yang nggak bisa kesampingkan begitu. Tapi ini sudah selesai, jadi saya sudah bisa lebih fokus, tapi nanti kalau yang kalian yang mau, diskusi silahkan saja, karena tugas kita terakhir adalah sampai dengan, pilot ya, sampai dengan hasil pilot. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur dalam psikologi. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, tetapi refreshment karena banyak sekali ketika skripsi itu kemudian alat ukurnya menjadi, lupa begitu ya atau sudah tidak ingat lagi tentang penggunaan alat ukur. Saya akan share ya. Dan 2 ya, hari ini saya menjelaskan materi tentang alat ukur, satu lagi yang terakhir adalah yang minggu lalu saya juga tidak bisa, itu bab 4 dan bab 5, yaitu kesimpulan, diskusi, dan saran. Apa yang harus tapi itu tidak menjadi hal yang harus dikerjakan untuk UAS ya, karena, tujuan akhir dari seminar skripsi sampai dengan pengujian alat ukur atau pilot study. Untuk skripsinya nanti tentunya sampai dengan bab 5-nya, nanti akan saya jelaskan tentang bab 5-nya ya. Oke, jadi ini, alat ukur dalam psikologi. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke ya. Jadi alat ukur dalam skripsi psikologi. Nah, eh, ini terutama, untuk yang, kuanti. Kemarin dari yang saya periksa hampir semua kuanti, tapi apakah di sini ada yang mengerjakan kuali? Ada Mbak, Siapa? saya Mbak Gilang. Gilang ya? Gilang kuali Iya ya? Mbak. Saya belum baca ya, nanti kalau sudah saya baca saya akan, review ya. Belum selesai kemarin yang Gilang saya belum baca ya. Selain Gilang ada lagi yang, kualitatif? Saya Mbak Hana Nursyifa. Hana Nursyifa. Tentang apa Hana? Tentang penerimaan diri pada wanita yang pernikahan dini, Mbak. Oke. Penyesuaian diri. Oh iya, saya sudah baca itu. Saya sudah Iya, baca Mbak. kan? Iya, sudah saya review kan? Iya, sudah. Oke, kamu mau diskusi sebentar sekarang? Ya, kan itu sebenarnya kalau saya bilang malah itu bukan masalah yang perlu diteliti secara kualitatif, bukan? Iya, Mbak. Iya, Kalau ya. kuantitatif sih bisa, Mbak. Iya, ya jadi, penelitian kualitatif mungkin saya belum dari kemarin saya belum, jelaskan ya. Saya dulu, 2000 berapa ya, dari 2013 sampai 2016 saya itu pengajar metode penelitian kualitatif. Ya walaupun saya secara kuantitatif ya saya juga menguasai gitu, tetapi saya memang mengambil, pelatihan khusus kualitatif sebenarnya, walaupun setelah itu digantikan oleh Bu Iva gitu, Bu Iva tidak memberi jam ngajar saya kualitatif, ya sudah begitu. Tapi sebenarnya banyak hal yang saya juga agak agak kurang, dengan teman-teman yang mengambil kualitatif begitu. Karena sebenarnya masalah kualitatif di psikologi itu agak berbeda dengan masalah kualitatif di, bidang lain begitu ya, dan itu, eee kualitatif itu harus dilihat betul urgensinya untuk diteliti. Kalau sesuatu hal itu sudah sudah dihadapi oleh banyak orang, sudah ini udah tidak perlu kualitatif lagi, itu sudah tinggal kuanti. Nah, ini makanya saya jelaskan ini, ya. Nanti akan nyambung di sini, kenapa, kuanti nih yang di bawah nih ya, kenapa kuali berubah menjadi kuanti. Hana sudah baca ya, review saya dan sudah bisa diperbaiki kalau gitu ya? Iya, sudah, Mbak. Oke, nanti kalau mau diskusi pribadi silakan nanti bisa hubungin saya ya. Gilang tentang apa Gilang? Kualitatifnya? Ini Mbak, gambaran dukungan sosial pada ibu yang memiliki anak Down syndrome. Kenapa harus diteliti gambaran dukungan sosialnya? Karena kebanyakan itu Mbak
yang diteliti itu kebanyakan kayak resiliensi yang kayak gitu-gitu, Mbak. Saya makanya mau nyoba yang dukungan sosial. Ya, nanti saya baca lagi ya, karena sebenarnya apalagi kalau dukungan sosial ya, dukungan sosial itu sudah pasti, dukungan sosial itu positif, sehingga kalau dia ada jadi pasti lebih baik, kalau dia tidak ada menjadi lebih kurang. Udah gitu aja kalau dukungan sosial. Jadi sebenarnya udah harapan saya tuh, ya kemarin juga saya baca beberapa itu, kalian tuh lebih, apa ya, mmm, cobalah untuk mencari hal-hal yang baru, gitu ya. Jangan saya tuh sebenarnya udah agak agak ini kalau baca dukungan sosial, self esteem, ya, itu tuh aduh, itu udah penelitian zaman tahun 70-an. Sekarang itu kan banyak sekali materi-materi atau, hal-hal baru begitu, ya. Cyber psychology ya, itu kan sesuatu yang baru ya, human and computer interaction, itu kan hal yang baru begitu, hal yang, apa namanya, up to date begitu ya. Dan sekali lagi caranya adalah tinggal cari, coba Gilang, cari di Google ya, cari di Google caranya adalah, eee, atau kita coba ya. Ini contoh aja ya sebelum saya masuk ke materi ya, supaya, yang lain juga bisa ya. Sebenarnya waktu itu saya, berniat mengundang, nanti coba saya lihat bisa nggak, ya, ini gimana sih? Google, ya, oke. Nih ya, kelihatan ya? Kelihatan Google saya? Kelihatan. Ya, Mbak, kelihatan. Ya, coba lihat ini. Tinggal cari dukungan sosial dan skripsi. Lihat, berapa juta penelitiannya. Lihat ini, 9.540.000. Itu pertanyaan saya, apakah masih perlu diteliti? Nih, kelihatan kan? Nih, ini jadi salah satu cara untuk kalian, masih perlu diteliti nggak sih penelitian gue nih? Saya cari dukungan sosial dan skripsi. Jadi skripsi dukungan sosial. Lihat, ada 9.540 artikel. Masih perlu nggak sih diteliti? Gitu, ya. Nah, kan memang di seminar skripsi ini kita belajar ya, memang di seminar skripsi ini kita belajar. Jadi, apa namanya, pertarungan sebenarnya di skripsinya, gitu. Nah, ini Gilang, kamu udah pernah mencari begini belum Gilang? Belum, Mbak. Nah iya nih, lihat 9.540, apakah kamu masih perlu meneliti lagi? Iya, Mbak. Ntar saya Nah, cari ya yang lain, Mbak. gitu. Ya, jadi cari itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang, unik gitu ya, sesuatu yang baru, bukan berarti tidak perlu diteliti, boleh diteliti kalau ada suatu kebaruan. Dukungan sosial pada anak Down syndrome itu dari zaman dulu kala sudah pasti ada. Dukungan sosial juga sudah ada pasti dari zaman dulu, tidak ada yang membarukan. Dukungan sosial zaman tahun 70-an, penelitian tahun 70-an sama penelitian 2020 nggak ada yang membedakan gitu. Ya, coba kita lihat, eee, cyber psychology. Tuh, lihat cyber psychology berapa tuh? Cuman 40.000 ya. Sesuatu yang baru kan, tadi dibandingkan 9.540.000. Ya, jadi ini apa, tips saja, contoh saja. Bagaimana sih kita melihat, penelitian kita itu urgent atau tidak, penelitian kita tuh novelty-nya di mana. Ini salah satu contoh caranya. Ya, ini bisa dicoba kalau kalian, apa namanya, mau coba ya, mau lihat, mau bikin judul baru dan sebagainya, lihat apakah masih perlu diteliti atau tidak. Oke, kita kembali ke laptop. Gitu ya, teman-teman ya, nanti yang, apa namanya, yang, kualitatif kalau mau share juga silakan. Karena memang sebenarnya yang saya jelaskan ini nanti lebih banyak yang sifatnya kuanti, ya, sifatnya kuanti, nanti akan saya sambil jelaskan juga kalau yang kuali, caranya seperti apa, ya. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, oke, oke, sudah kelihatan, PowerPoint-nya? Nah, ilmu psikologi ya. Jadi
memang, dalam perkembangan ilmu, itu semakin lama semua ilmu menuntut penggunaan angka, ya. Penggunaan angka itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah diakui. Jadi ketika kita bicara mengenai inteligensi misalnya, itu, konsep IQ itu muncul tahun 1900-an oleh Binet pertama ya, oleh Simon dan Binet. Di akhir 1800-an ya, eee, di akhir 1800-an, di awal 1900 kalau nggak salah konsep IQ itu baru muncul 1920 ya, 1920 oleh, Binet ya, skala Binet itu semua diangkakan ya. Jadi kecerdasan yang disebut cerdas itu yang mana sih? Disebut cerdas kalau IQ-nya berapa. Disebut rata-rata kalau IQ-nya 90 sampai 110. Disebut di atas rata-rata kalau IQ-nya 110 sampai dengan 120, kan begitu. Jadi semua, ada kecenderungan semua itu diangkakan, ya. Dan itu adalah, apa namanya, kecenderungan global ya. Jadi, bagaimanapun ketika, sesuatu itu diangkakan, orang akan lebih mudah untuk memahami. Ya, akan lebih mudah untuk, memahami. Nah, ilmu psikologi juga menerapkan prinsip dasar ilmu-ilmu eksak, ya, dari segi teori maupun aplikasinya. Karena itu Anda belajar statistik, ya, karena itu Anda belajar psikometri, Anda juga belajar konstruksi alat ukur, di mana bagaimana sih cara mengukur, ya. Mengukur itu tentunya kalau mengukur itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, tetapi ukurannya, penggarisnya harus ada secara konkret, secara kuantitatif, ya, kuantitatif. Nah, eee, kalau kita juga tahu bahwa dasar dari ilmu psikologi itu malah bukan kualitatif. Dasar dari ilmu psikologi adalah penggunaan metode eksperimen, ya, masih ingat, eee, lab psikologinya Leipzig itu, lab psikologinya Pavlov, ya. Itu kan dia, behavioris ya, itu kan sebenarnya dia melihat, seberapa banyak, seberapa sering air liurnya keluar dan sebagainya, itu semua sifatnya sebenarnya kuantitatif, eksperimental, kuantitatif gitu. Walaupun pada dasarnya hal-hal seperti Freud gitu ya, itu tetap menjadi dasar, berpikir, tapi pendekatan-pendekatan digunakan semakin lama semakin kuantitatif, agar semakin mudah juga dipahami, agar juga semakin tidak dibilang kalau dulu zaman saya masih kuliah itu ya, di UI gitu kok ditanyain, "Anak mana lu?" Gitu, "Psikologi." "Wah, bisa baca gue dong, gue bisa kebaca dong." Apa sih gitu, emangnya kita, eee, peramal? Bukan ya, kita melakukan peramalan secara ilmiah gitu ya. Kita nggak kayak Mama Loren gitu, "Oh, ini kira-kira," gitu. Enggak, kita melakukan peramalan-peramalan, penghitungan-penghitungan secara ilmiah. Salah satunya adalah dengan metode kuantitatif, ya. Metode ilmiah salah satunya dengan metode kuantitatif, ya. Eee, ilmu pengetahuan semakin meminta presisi yang lebih baik, lebih mendalam dalam hal gradasi, ya. Jadi, orang tidak lagi bilang, perlunya presisi karena orang belum puas dengan atribut baik dan buruk. Ya, baik itu baik yang bagaimana, buruk itu buruk yang bagaimana. Hitam dan putih, karena ternyata manusia itu tidak bisa dikotomikan dalam hal begitu. Kalian punya teman, kadang teman itu baik, kadang teman itu jahat, ya nggak? Kadang temen dia ramah banget, kadang dia jutek. Ya pastilah manusia pasti begitu. Kadang ngeriang gitu, tapi kadang juga dia murung. Jadi sebenarnya dia orang periang atau pemurung. Nah, itu perlu dikuantitatifkan, perlu dipresisikan ya. Sehingga menunjukkan adanya gradasi. Gradasi merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian sosial, mencakup studi sikap, sifat, perasaan, maupun status sosial. Nah, yang sering kali kita ukurkan sikap, suka atau tidak, evaluasi. Ya, karena itu sangat perlu gradasi. Ya, tentu ini juga sebenarnya saya ini cuma mengulang ya, mengulang. Saya nggak tahu ini di psikometri kah? Ya, psikometri ya ini belajar ya, atau di konstruksi alat ukur ya. Pengukuran dalam psikologi mengubah data-data yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif dengan melakukan pengukuran-pengukuran yang sifatnya kuantitatif, ya. Nah, ini yang agak lucu. Jadi, kita itu berusaha untuk mengukur dimensi-dimensi perilaku, behavior, ya,
dimensi indikator-indikator perilaku yang kemudian diangkakan. Kalian tentu masih ingat ya, skala Likert gitu ya, 1 sampai 5 ya, dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, itu kan gradasi sebenarnya, ya. Kemudian diangkakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 atau 0, 1, 2, 3, 4 ya itu. Nah, itu dari hal yang sifatnya kualitatif ya, kualitatif. Yang disebut sebagai setuju itu kan kualitatif. Apa sih bedanya sangat setuju dengan sangat tidak setuju dengan tidak setuju? Kan kualitatif itu, ya. Tidak setuju dengan sangat tidak setuju itu bedanya di mana sih? Nah, itu kualitatif sebenarnya. Kita coba angkakan dalam bentuk kuantitatif, ya, dalam bentuk skor kuantitatif. Nah, dapatlah skor yang kemudian bisa kita olah, ya, bisa kita olah dengan korelasi, dengan regresi dan sebagainya. Nah, kebalikannya, tahun 2013 saya mengikuti pelatihan khusus kualitatif di UNER di Surabaya. Mmm, Hal-hal yang sifatnya kualitatif, ya, terutama di psikologi yang sifatnya kualitatif, kemudian distrukturisasi dengan menggunakan alat tertentu yang namanya NVivo, ya, kalau kalian pernah baca NVivo atau pernah kuliah metode kualitatif tentunya ya, udah pernah lewat ya kuliah metode kualitatif ya. Ada NVivo, ada EasyText, ada aduh saya lupa lagi, satu lagi, ya pokoknya itulah. Itu adalah program-program yang berupaya untuk mengolah data kualitatif menjadi sesuatu yang sifatnya kuantitatif, begitu ya. Jadi ngitung juga dia berapa kali tema A muncul, berapa kali tema B muncul, akhirnya kuantitatif juga, begitu. Jadi, kita tuh kadang nggak konsisten gitu, mau pakai kuali atau mau pakai kuanti, ya. Nah, jadi, tapi sudah bisa menjadi kesepakatan di, dunia ya, di dunia ilmu pengetahuan ataupun dunia pada umumnya bahwa yang disebut, kita harus bisa mendeskripsikan sesuatu itu, dengan mudah dipahami, salah satunya adalah dengan angka. Kalau kita bilang, banyak orang Indonesia, nah banyaknya itu berapa? Ya, banyaknya itu berapa? Ya, karena itu, eee, tidak bisa digeneralisasikan gitu. Banyak itu berapa? So, kita bicara percentage, ya, kalau kita bicara banyak, "Oh, kok bilang banyak kenapa? Percentage," gitu. Atau bilang misalnya yang beberapa kali yang sering saya dengar misalnya, "Jumlah tingkat perceraian itu meningkat." Loh, ya harus dibandingkan dulu dengan jumlah pe 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 pernikahannya, persentasenya berapa? Dari 100 orang yang menikah, berapa yang bercerai, kan begitu. Jadi baru bisa data itu valid. Tapi kalau kita bilang, "Banyak loh orang yang bercerai," ya banyak itu berapa? Dibandingkan dengan apa? Nah, ya jadi untuk bisa mendapat pemahaman yang sama, untuk bisa mendapat, berbicara pada konteks atau ruang yang sama, kita perlu data-data kuantitatif, ya. Nah, itu pentingnya alat ukur psikologi. Nah, kalau menurut Thorndike ya, Thorndike adalah salah satu tokoh psikologi gitu ya, yang juga menemukan teori inteligensi, teori inteligensi bahwa, kecerdasan itu terdiri dari beberapa aspek, beberapa faktor, multifaktor teori, ya. Thorndike mengatakan jika sesuatu itu ada, maka sesuatu itu ada dalam suatu besaran, maka sesuatu itu tentu dapat diukur, ya. Walaupun, hal-hal di psikologi itu sifatnya intangible, tidak terlihat, tetapi harus bisa diukur. Nah, itulah kekhasan, itulah tantangan di bidang psikologi. Bagaimana sesuatu yang sifatnya intangible, itu bisa diukur. Nah, itu pelajaran psikometri 1 semester itu sih ya, saya cuma refresh aja. Saya nggak tahu yang dipakai di, psikometri ya, tetapi, pengukuran itu biasanya definisinya dari Nunnally maupun dari Pak Aswar ya, Prof. Aswar. Nunnally mengatakan, pengukuran itu terdiri dari aturan-aturan yang mengenakan bilangan, ya, mengenakan bilangan atau angka kepada objek sedemikian rupa guna menunjukkan kuantitas atribut pada objek itu. Jadi pengangkaan, ya, pengangkaan. Sementara, Saifuddin Aswar ini adalah dosen psikometri di Universitas Gadjah Mada ya. Pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka atau kuantifikasi terhadap atribut atau variabel
sepanjang suatu kontinum. Ya, kontinum itu garis gitu ya. Kita harus memberikan angka atau kuantifikasi. Pada intinya dua-duanya adalah pengangkaan. Pengukuran adalah pengangkaan. Memberikan angka, memberikan nilai pada satu hal gitu ya, pada satu pengukuran, pada satu hal yang ingin kita ukur. Nah, tes dalam di psikologi kita menemukan beberapa istilah ya dalam pengukuran. Ada yang namanya tes, ada yang namanya skala, ada yang namanya kuesioner ya. Kalau tes tentunya kita sudah belajar di metode tes bakat dan inteligensi. Saya kayaknya nggak ngajar kelas ini ya. Tes bakat dan inteligensi, kemudian ya tes-tes itu biasanya bersifat standar ya. Suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Itu kalau menurut Anastasi dan Urbina. Kemudian tes adalah alat atau teknik pengukuran digunakan untuk mengukur perilaku. Jadi tes itu mengukur perilaku untuk membantu memahami, memprediksi perilaku kalau menurut Kaplan. Ya. Dan tes merupakan suatu metode mengetahui kapasitas atau potensi tertentu dari seseorang. Contoh tes berhitung ya, untuk mengetahui kemampuan berhitung, itu tes. Biasanya tes itu ada jawaban benar dan salah. Itu tes ya. Karena kita biasanya tadi untuk mengetahui kemampuan ya, untuk mengukur perilaku begitu. Nah, sementara skala itu adalah instrumen atau pengukuran untuk mengidentifikasi konstruk atau atribut psikologi. Konstruk itu apa nanti juga akan saya jelaskan, tetapi sebenarnya ini tentu sudah Anda dapat di Medpen 1 ya. Konstruk apa sih bedanya konsep dan konstruk ya. Nanti akan saya jelasin sedikit hanya untuk mengingat saja. Tetapi kita dalam mengambil alat ukur itu tidak bisa keluar dari hal-hal ini. Angket atau kuesioner ya adalah suatu set pernyataan yang membahas suatu topik menurut Chaplin ya. Salah satu alat ukur yang populer digunakan dalam skripsi adalah angket atau kuesioner ya. Banyak sekali yang menggunakan angket atau kuesioner atau skala sikap bentuknya. Nah, biasanya kalau kuesioner itu sifatnya adalah pernyataan dan kita memberikan sikap. Setuju tidak setuju, suka tidak suka dan sebagainya ya. Nah kemudian, karakter skala psikologi ya. Skala psikologi sebagai alat ukur memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai alat pengumpulan lain, data lain seperti angket, daftar isian, inventory dan sebagainya. Nah, kalau tentu Anda sudah belajar ya psikometri, ada yang namanya skala psikologi ya. Bentuknya seperti angket mungkin, tetapi sebenarnya alat ukur psikologi itu tidak selalu berupa angket atau tidak selalu berupa kuesioner ya. Bahwa bentuk skala tes skala psikologi itu bisa kuesioner, iya. Tetapi tidak selalu yang disebut skala kuesioner adalah skala psikologi gitu. Ya tidak bisa dibolak-balik begitu ya. Apa sih karakteristik alat ukur psikologi itu? Ada ya stimulus berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang tidak diukur. Nah, ini yang penting. Ya, jadi kalau dibilang kalau tanya gitu, apakah Anda suka marah? Nggak bisa kalau kita mau mengukur orang ini suka marah atau tidak. Tiba-tiba kita tanya, apakah Anda suka marah? Nah, itu bukan alat ukur skala psikologis namanya. Ya, kenapa? Karena biasanya tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur. Yang kita ukur bukan atributnya, tetapi yang kita ukur biasanya indikatornya. Ya, apa sih indikator dari orang marah? Ya, hal-hal apa sih yang membuat orang marah? Bagaimana mengindikasikan? Bagaimana menentukan bahwa orang ini sedang dalam keadaan marah? Nah, itu namanya indikator. Ya, skala psikologi selalu berisi banyak item. Banyak itu relatif ya. Sekali saya bilang banyak itu relatif ya. Yang disebut banyak itu lebih dari satu. Jadi tidak ada alat tes psikologi atau alat ukur psikologi yang hanya menanyakan satu item. Nah, kalau pertanyaannya satu item, itu berarti sudah menyalahi aturan atau karakteristik dari skala psikologi. Ya. Nah, ini tadi karena dia bukan tes. Ya, kalau tes itu ada jawaban benar salah. Karena dia bukan tes, maka respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar dan salah. Ya.
Nah, hal yang harus dikembangkan dalam skala psikologi tentunya harus jelas ya subjek yang dikenai alat yang dikembangkan itu siapa, jadi alat tes ini untuk siapa. Tujuan pengukurannya juga harus jelas ya, tujuan pengukurannya apa, untuk apa tes ini digunakan ya, dibuat itu untuk apa. Model skala yang akan dipakai, apakah pakai skala Likert? Selain skala Likert ada skala apa? Halo, selain skala Likert, ada skala apa ya? Halo? Kalau nggak bisa jawab berarti bener, kemarin nggak ada yang ikut kuliah psikometri semua. Lupa Mbak, bukan nggak ingat. Nah, ya. Betul. Kalau dulu belajar, sekarang lupa. Kalau dulu nggak tahu, sekarang lupa. Berarti itu tidak belajar. Belajar itu kalau terjadi perubahan. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Terus kapan belajarnya? Ya. Apa? Coba selain skala Likert, bolak-baliknya dia cuma skala Likert aja. Selain skala Likert, ada skala apa? Tuh kan, nggak ada yang belajar berarti kemarin. Pada lulus nggak sih? Psikometrinya? Harusnya lulus, kalau nggak lulus nggak bisa ikut mata kuliah ini. Ya, ada skala Iya. Guttman, ya, ada skala Thorndike, ya, ada skala apa? Aduh saya lupa. Bosoco, aduh, Bogusda, siapa? Saya lupa tuh. Banyak skalanya. Ya nanti dipelajarin lagi ya, karena jangan terbatas ya. Taunya skala Likert ya udah pakai skala Likert aja. Ya itu namanya membatasi diri. Kemudian yang juga harus diperhatikan dalam pengembangan psikologi adalah adanya kisi-kisi atau blueprint. Ya, ini juga harus ada di apa namanya? Proposal skripsi Anda. Harus ada blueprint alat ukur. Blueprint isinya apa saja tentu itu sudah Anda pelajarin di baik konstruksi alat ukur maupun psikometri. Dan alokasi waktu yang disediakan untuk mengisi. Nah, ini sering lupa. Ya, sering lupa bahwa untuk sebuah apa namanya? Untuk sebuah alat ukur itu harus ada jelas kita mengerjakannya berapa lama. Ya. Oke, terus nah, kenapa sih kita pakai metode kuantitatif ya? Ini salah satu apa kelebihan dan kekurangannya ya. Kenapa sih kita pakai metode kuantitatif atau diarahkan untuk menggunakan metode kuantitatif walaupun tidak melarang penggunaan metode apa? Kualitatif ya. Metode kualitatif itu boleh, tapi kenapa sih kita lebih banyak atau terutama di S1 ya, kita lebih banyak mendorong penggunaan kuantitatif ya karena kuantitatif itu nilai prediktifnya baik ya. Kemudian derajat komunikabilitas menjadi tinggi karena sebagian kegiatan yang terbuka untuk umum. Maksudnya derajat komunikabilitas itu mudah untuk disampaikan kepada orang lain. Orang lain bisa dengan mudah memahami. Ya, itu adalah nilai kuantitatif ya. Dapat diuji ulang oleh ilmuwan lain. Ya, kalau sudah ada alat ukurnya, sudah jelas skor-skornya, teknik scoring-nya dan sebagainya. Bisa diuji oleh ilmuwan yang lain dengan sampel yang berbeda, dengan sampel yang lebih banyak ya. Intinya penggunaan kuantitatif itu lebih mudah dipahami. Jadi kualitatif itu bukan berarti kualitatif lebih mudah. Karena pada perjalanannya saya seringkali membimbing atau seringkali menguji teman-teman yang membuat skripsinya kualitatif. Yang ada bukan penelitian kualitatif tetapi laporan hasil wawancara. Nah, udah saya kalau udah ketemu skripsi yang kayak gitu udah saya udah nggak mau baca deh. Paham nggak sih kualitatif gitu. Karena metode kualitatif bukan laporan hasil wawancara. Yang penting pada penelitian kualitatif adalah analisa. Karena penelitian kualitatif itu analisanya berat, maka penelitian kualitatif pasti jauh lebih sulit daripada penelitian kuantitatif.
Banyak mahasiswa yang datang cuman, "Mbak, saya mau penelitiannya kualitatif." Kenapa? Saya nggak bisa, ngitung. Apa hubungannya metode kuantitatif dengan berhitung? Menghitung itu yang biarkan serahkan pada SPSS. Ya, hitungnya serahkan kepada Winstep. Nggak perlu kok kita ngitung. Emang zaman saya dulu pakai harus beli, apa namanya, apa tuh, kalkulator saintifik, ngitung. Kan kalian enggak, tinggal masukin aja. Jadi kenapa harus bingung gitu. Ya, sementara ketika meneliti kualitatif, yang ada adalah laporan hasil wawancara. Loh, penelitian kualitatif itu bukan laporan hasil wawancara. Bahwa wawancara merupakan salah satu metode, iya. Tetapi analisanya jauh lebih kuat daripada sekedar wawancaranya. Gitu. Ya, jadi memang metode kuantitatif itu lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima oleh semua orang. Nah, sulitnya atau yang menjadi kelemahan adalah jika hasil tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sulit untuk dilacak kembali. Dan, apa namanya, tingkat kedalamannya itu menjadi rendah. Misalnya, saya sudah membuat satu alat ukur begitu, tetapi ada hal yang saya lupa tanyakan. Ya, ada hal yang saya lupa tanyakan yang sebenarnya itu penting buat penelitian saya. Saya akan sulit untuk meminta respon dari orang yang sama lagi. Ya, itu kesulitannya, sulit untuk dilacak kembali. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu kita bisa wawancara itu bisa 3, 4, 5, 6 kali ya dengan orang yang sama karena sifatnya kita bisa dengan mudah bisa langsung berhubungan dengan si responden. Sementara kuantitatif tidak demikian. Karena itu perlu adanya pembuatan alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Eh, skala psikologis ya, itu bisa berupa skala yang mengukur atribut psikologis dan skala yang mengukur sikap. Skala sikap harus ada objek sikapnya. Objek yang diukur harus berupa hal yang menimbulkan kontroversi, dalam artian, ada pertanyaan-pertanyaan baru, ada hal-hal yang perlu diteliti, yaitu kontroversi artinya, ya. Objek yang diukur memang penting untuk diteliti. Nah, ini tadi kembali ke yang tadi ya, kalau penelitian itu sudah 9 juta, skripsi meneliti tentang dukungan sosial, udahlah nggak usah cari hal yang lain ya. Penting nggak sih buat diteliti? Ya itu beberapa juga sudah saya komen di, apa nih, berkas skripsinya ya, penting nggak sih buat diteliti? Urgensinya apa sih? Gitu. Ya urgensinya apa untuk diteliti? Kalau itu memang tidak urgent untuk diteliti, ya nggak usah diteliti gitu. Cari hal yang lebih urgent untuk diteliti ya. Nah, komponen dari skala sikap ada 4. Yang pertama adalah afektif komponen ya, komponen emosi, komponen afektif, komponen physiological measure ya, form of observation ya seberapa sering dan sebagainya. Behavioral komponen atau konatif dan direct question, pertanyaan langsung. Nah, 4 hal ini merupakan komponen dari skala sikap. Jadi skala sikap itu karena dia sikap. Sikap itu kan rasa ya, antara iya dan tidak, suka dan tidak, evaluasi terhadap angka, maka perlu ada komponen-komponen afektif, komponen-komponen emosi. Ada physiological measure, form of observation, misalnya, saat marah, saya merasa jantung saya berdegup lebih keras. Nah, itu physiological measure ya. Harus ada form of observation. Apa sih yang bisa kita observasi ya ketika kita melakukan suatu tindakan, sikap tertentu. Behavioral component, hal-hal yang sifatnya behavioral atau konatif yang artinya bisa dilihat secara langsung. Misalnya bukan gini, saya cenderung atau saya selalu ingin, nah selalu ingin kan nggak kelihatan, harus dalam bentuk behavior komponen ya. Jadi bukan gini, misalnya ini, ketika ada lampu apa namanya, ketika ada palang kereta, saya biasanya menerobos. Nah, ya, itu behavior, saya biasanya menerobos. Atau pertanyaannya adalah, jika saya melihat, palang kereta, saya selalu ingin menerobos. Bagaimana caranya Anda mengukur saya selalu ingin? Kan nggak kelihatan, gitu. Yang kelihatan adalah saya menerobos. Ya, saya menerobos palang kereta, itu behavior. Tapi kalau saya ingin menerobos, gimana caranya Anda mengukur keinginan seseorang? Ya, itu bukan behavioral, sehingga sulit untuk
ukur ya. Dan yang terakhir adalah direct, pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan langsung yang dalam bentuk pernyataan-pernyataan langsung yang langsung bisa menunjukkan indikator perilaku ya. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya sebenarnya di mata kuliah psikometri atau mata kuliah konstruksi alat ukur. Konsep adalah abstraksi dari peristiwa-peristiwa menunjukkan kesamaan ciri dan aspek yang membedakan antara satu dengan lainnya dan penyederhanaan dari realitas. Jadi konsep itu merupakan penyederhanaan dari realitas. Realitasnya apa, kemudian kita turunkan dalam bentuk konsep. Sementara konstruk itu abstraksi yang tertinggi untuk menginterpretasi data dan mengembangkan teori. Nah, kalau menurut Cronbach tahun 71, psychological construct is a pattern of behavior, pola perilaku, is performed consistently, yang muncul secara konsisten over time ya, is performed consistently over time, muncul dari waktu ke waktu in different context by many individual. Suatu pola perilaku yang ditampilkan secara konsisten dari waktu ke waktu dalam lingkup yang berbeda oleh banyak orang. Itu psychological construct. Seperti dukungan sosial. Itu sebuah konstruk. Kenapa? Ya, pattern-nya sudah jelas seperti apa ya, bagaimana, kemudian konsisten dari zaman dulu kala sampai sekarang yang namanya dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya dukungan sosial ya seperti itu, dan dilakukan oleh many individuals, dilakukan oleh banyak orang. Nah, itu disebut konstruk ya. Konstruk psikologis merupakan konsep buatan ya, dibangun oleh ahli untuk menjelaskan fenomena psikologis, misalnya menggunakan konstruk inteligensi. Kita dapat menjelaskan mengapa individu memiliki kemampuan penalaran yang bervariasi. Jadi cantik. Allah, kucingnya siapa ini manis? Azra, boleh di-off-kan dulu? Maaf, Mbak. Mbak, ingin tanya. Iya, silakan. Silakan. Jadi tadi itu kan yang kata behavioral yang tadi itu Mbak bilang nggak bisa dihitung gitu, apa karena bentuk pertanyaannya atau bagaimana, Mbak? Maksudnya? Jadi gimana ya tadinya ya? Mbak tadi bilang katanya. Jadi alat ukur psikologis itu harus menunjukkan perilaku. Ya. Kalau kecenderungan perilaku ingin itu muncul dalam indikator seperti apa? Dalam bentuk behavior seperti apa? Tuh. Ya, perilaku ingin. Ya, ingin itu kan intention. Karena itu intensi itu harus diwujudkan dalam bentuk perilaku yang terukur. Nah, itu yang penting. Ya. Dan itulah seninya, itulah kesulitan atau itulah tantangan dalam menyusun skala psikologis. Tadi saya bilang, apakah Anda seorang pemarah? Saya adalah orang pemarah. Nggak bisa. Memarah itu kayak gimana? Harus ada behavior komponennya. Gitu. Misalnya, ketika orang lain mengganggu saya merasa tidak suka. Ketika orang lain mengganggu saya akan memukulnya. Nah, itu udah behavior. Tapi apakah Anda pemarah? Iya. Gimana ngukurnya? Harus muncul dalam bentuk behavior komponen. Gitu. Ya, Bu, saya rasa ya. mau tanya, ini harus ada keempat-empatnya ya, Bu? Enggak. Biasanya komponen skala sikap adalah seperti ini, begitu. Ya, apakah harus ada keempat-empatnya? Tidak. Ya, tidak. Tetapi skala sikap biasanya komponennya adalah ini. Gitu. Kita bisa sesuaikan dengan apa yang mau kita ukur. Misalnya tidak ada physiological measure juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Ya, yang penting sebenarnya adalah tadi
tadi ya, bertanggung jawab. Ketika kita bilang orang itu melakukan sesuatu, itu muncul dalam indikator perilaku tertentu. Gitu. Oke? Oke, Bu. Ya, saya lanjutin ya. Nanti kalau sudah di belakang mungkin akan lebih kelihatan ya. Nah, ini merupakan konsep buatan, terus tidak dapat diamati secara langsung. Konstruksi psikologis itu sifatnya abstrak dan hipotetik, sehingga tidak dapat diamati secara langsung sebelum diturunkan menjadi indikator yang tampak. Ya, jadi yang penting ya, yang utama adalah bagaimana menurunkan konstruk psikologi yang tidak bisa diamati ke dalam indikator yang tampak, ke dalam perilaku. Pertanyaan saya, kalian sudah ikut metode konstruksi alat, udah ikut bakat inteligensi? Udah ya? Tahu kecerdasannya? Hana, tadi Hana ya? Ya, Bu. Nah, Tahu. Hana ikut bakat inteligensi? Ikut. Hana sudah dapat skor IQ? Sudah. Skor IQ itu apa, Hana? Konstruk? Inteligensi itu konstruk atau apa? Atau hanya sekedar skor? Skor IQ-nya. Skor IQ Itu kan hasil pengukurannya, Bu. konstruk ya. Ah, Gimana iya. kamu bisa dapat skor itu? Dengan pengukuran lewat alat Mengerjakan tes. Ya. Mengerjakan tesnya ditanyain apa aja, Hana? ada item-itemnya tergantung Macem-macem. pakai Iya. alatnya apa. Tergantung pakai alatnya apa. Ada yang verbal, ada yang non verbal, ada yang hitung-hitungan. Nah, ya. Padahal yang apakah inteligensi kamu tampak? Inteligensi itu kan konstruk, tampak nggak? Enggak. Kalau kamu berjejer berlima sama teman-teman kamu, saya bisa nggak langsung mengatakan, oh inteligensinya Hana lebih bagus daripada yang lain, bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak tampak. Ya, konstruksi psikologi yang tidak tampak. Tampaknya kalau apa? Tampaknya kalau kamu melakukan tes, ya, turun kepada indikator. Kalau saya pakai CVIT ya cuman skala nonverbal gitu ya, cuman simbol-simbol nonverbal. Maka kamu dapat skor. Sehingga dari skor itu bisa ditentukan kamu pintar atau tidak, kan gitu. Sama persis. Ya, itu analoginya sama persis. Jadi konstruk itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Harus diturunkan dalam bentuk perilaku. Perilakunya apa ya? Perilaku Hana adalah mengerjakan tes itu. Sehingga muncul. Ya, ada pertanyaannya, ada yang pengetahuan, ada yang matematik, ada yang bacaan. Nah, itu indikator-indikator perilaku bahwa kecerdasan itu muncul dalam indikator. Indikatornya apa? Oh, dia bisa berbahasa dengan baik, dia memahami spasial. Nah, itu adalah indikator-indikator gitu. Ya, jadi behavior itu bukan berarti perilaku kegiatan ya. Behavior itu psychological behavior. Ya, behavior itu bisa perilaku-perilaku yang tampak, yang muncul ya atas suatu konstruk tertentu. Ya, dan ingat bahwa konstruk psikologi itu selalu mengalami perkembangan. Ini juga sudah saya sampaikan bahwa kemarin bahwa karena bersifat konseptual maka konstruk psikologi mengalami perkembangan. Contohnya zaman dulu kita belajarnya locus of control ya, ada locus of control internal, eksternal. Sekarang sudah banyak sekali penelitian-penelitian mengenai self control, self efficacy yang mungkin pengembangan dari locus of control ya. Jadi sangat banyak sebenarnya pengembangan-pengembangan yang kita lihat. Karena itulah ya dalam penulisan, dalam penyusunan, dalam penelitian gunakan hasil-hasil tes, gunakan rujukan-rujukan, gunakan hasil-hasil penelitian yang terbaru, maksimal 10 tahun. Kenapa? Karena ini ilmu itu berkembang. Ya, jadi jangan menggunakan teori-teori atau menggunakan penelitian tahun 51 dan sebagainya itu ya aduh udah jadul sekali itu. Ya, harus dirubah. Nah, dalam penyusunan ini masuk ke penelitian ya. Jadi tadi kalau misalnya teorinya yang dipakai itu
tidak berubah dari zaman ke zaman itu bagaimana, Mbak? Ya Kalau nggak teori apa. masih satu itu aja. Teorinya mungkin tidak berubah, tetapi pengembangannya tentu ada. Ya, pengembangan teori dasar ya nggak berubah, namanya teorinya Freud dari zaman dulu ya begitu. Tetapi ada pengembangan-pengembangan baru. Ya, selalu ada pengembangan-pengembangan. Nah, itulah yang perlu kita selalu update. Ya, jadi penemuan-penemuan itu selalu terjadi. Ya, jadi kalau teori dasarnya mungkin bedakan antara teori dengan hasil penelitian. Ya, teori dasarnya mungkin tetap, ataupun teori pun juga berubah. Yang kemarin saya cerita, namanya Seven Habit-nya Stephen Covey itu dulu Seven Habits, sekarang tuh Eight Habit. Ya, namanya multiple intelligence-nya si Howard Gardner. Ya, saya S2 itu waktu saya S2 bikin tesis itu 7. Ada 7 multiple intelligence. Sekarang dia jadi 8. Moral intelligence tuh masukin teori moralnya Kohlberg. Ya, itu jadi 8. Itu namanya pengembangan. Jangan lagi kita pakai teori yang masih pertama begitu. Teori emotional intelligence-nya dari Daniel Goleman itu sudah sangat berbeda dari teori Goleman yang tahun 90 sampai dengan yang sekarang 2010-2020 itu sudah berbeda. Bukan berbeda, sudah banyak pengembangan gitu. Jadi selalu harus update. Ya, selalu harus update dengan pengembangan. Dan jangan membatasi. Ini yang sering kali mahasiswa tuh membatasi. Saya nggak nemu, Mbak. Ya nggak nemu itu ada 2 hal. Ya, nggak nemu itu pertama memang tidak ada. Yang kedua adalah tidak mencari dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak tahu cara mencari, tidak memahami cara mencari. Ya. Harusnya ini waktu itu saya sudah mau mengundang salah seorang teman ya. Cara mencari di Google seperti tadi aja. Sudah ada yang tahu belum sebelumnya? Oh, kalau mau cari skripsi kasih aja plus skripsi begitu. Kalau Anda mau cari yang PDF kasih aja titik PDF. Contoh. Ya, jadi saya tuh sering kali dapat mahasiswa apa misalnya? Maka yang keluar adalah yang PDF. Kalau saya kasih titiknya di sinilah PDF, maka yang keluar di sini PDF. Ya, maka yang keluar di sini adalah hasil-hasil yang sifatnya PDF. Gitu. Ya, jadi ini kan kemampuan kecil yang tips-tips kecil yang harus kita pelajari gitu. Ya. Kalau mau PPT saya mau cari PPT aja lah, saya males bikin PPT baru. Saya cari PPT aja deh. Tuh, ini keluar PPT. Kan PPT saya tinggal buka. Ya. Jadi hal-hal seperti ini itu seringkali mahasiswa begitu, nggak nemu, Mbak, nggak nemu itu bukan karena bukan karena nggak ada, tapi karena tidak bisa mencari dengan benar. Ya. Jadi cara mencari saja itu sudah harus ada tekniknya. Ya, knowledge management namanya. Gitu. Ya, Abdillah ya. Jadi kalau teori itu lama nggak masalah sebenarnya. Yang penting ada updating-nya, ada pengembangannya seperti apa. Ya, teorinya intensinya Fischer dan Azen itu udah banyak perubahan. Ya, jangan lagi pakai yang lama, yang masih pakai teori ABC lagi. Ya, antecedent, behavior, consequences yang masih begitu aja. Padahal kan udah banyak perubahan. Ya, nah, perubahan-perubahan itulah yang dibutuhkan, perubahan-perubahan itu yang harus kita mutakhirkan. Nah, terkait dengan penulisan proposal, ya, peneliti harus berpedoman pada teori yang menjelaskan aspek yang relevan dari apa yang diukur, yaitu definisi konseptual. Di manakah definisi konseptual? Definisi konseptual Anda rumuskan di bab 2. Ya. Jadi peneliti itu di bab 3 itu tidak ujuk-ujuk dapat teori, dapat alat ukur. Ya, tiba-tiba alat ukurnya apa? Loh, kamu definisi konseptualnya apa? Ya, harus inline, harus sesuai. Ya. Yang diukur peneliti harus berpedoman pada teori yang menjelaskan aspek yang relevan dengan apa yang diukur atau definisi konseptual dan bagaimana mengukurnya, itu definisi operasional.
Ya, ini yang sudah saya juga ceritakan beberapa kali pertemuan ya. Definisi operasional itu bukan definisi konseptual ditambah alat ukur. Tapi definisi operasional adalah menjelaskan bagaimana definisi konseptual itu akan diukur. Ya, dapatnya dari mana skornya. Nah, itu ya, jadi jelas gitu ya definisi konseptual. Nah, ini harus inline dengan apa yang ada tulis di bab 2. Lupa bab 2-nya nulis apa, bab 3-nya nulis apa. Ya, jadi ini harus sesuai. Dengan memakai landasan teori yang kuat, maka peneliti dapat dengan mudah mengembangkan alat ukur. Apabila tidak ada teori yang secara khusus mengkaji aspek yang hendak diukur, maka peneliti dapat memadu teori-teori yang mendukung dan mendefinisikan yang relevan dengan apa yang hendak diukur. Ya, nah itu kenapa harus ada di bab 2? Di bab 2 itu kan Anda boleh menggunakan salah satu teori yang sahih yang dimiliki orang lain, atau Anda kemudian melakukan analisa terhadap definisi-definisi itu dan menggunakan definisi sendiri sebagai pijakan teori. Kan boleh. Kalau A mengatakan demikian, B mengatakan demikian, C mengatakan demikian. Dari beberapa hal tersebut, dari beberapa hal yang saya baca di atas, maka disimpulkan bahwa definisi dalam penelitian ini adalah B, gitu. Adalah D. Itu kan boleh, ya. Nah, aspek-aspek itu kemudian diturunkan dalam indikator perilaku dan item pertanyaan. Jadi indikator perilaku dulu, setelah itu ke item pernyataan. Saya rasa ini kalian sudah paham di konstruksi alat ukur maupun di psikometri ya. Jadi saya tidak usah mengulang terlalu lama. Dimensi adalah indikator berdasar dari konstruk teori yang dipakai ya. Jadi yang saya sering temui, yang saya sering lihat itu adalah ketidaksesuaian antara bab 2 dengan alat ukur di bab 3. Atau kebalikan. Di bab 3 tiba-tiba ada alat ukur tertentu. Pokoknya saya mau pakai alat ukur ini, Mbak. Loh, kebalik. Langkahnya itu membuat bab 1, kemudian bab 2, kemudian bab 3. Ya. Bab 1 itu adalah latar belakang, bab 2 Anda baca definisinya, bab 3 kemudian Anda buat rencana pengukurannya. Ya, dan rencana pengukuran harus konsisten, harus inline dengan apa yang Anda tulis di bab 2. Bukan berarti tiba-tiba ujuk-ujuk dia muncul alat ukur baru yang nggak ada hubungannya. Dimensinya beda, aspeknya beda. Ya, jadi di bab 2 itu yang lengkap, sudah sampai aspek, sampai dimensi, sehingga pengukurannya juga menjadi lebih mudah. Ya. Nah, ini penggunaannya. Ini yang harus hati-hati ya. Nah, ini contoh-contoh skala yang tadi saya sampaikan. Ini contoh skala Likert. Ya. Contoh skala Likert dari strongly degree ya, strongly agree, sangat setuju, sampai dengan strongly disagree, sangat tidak setuju, dan scoringnya. Ya. Ini juga salah satu contoh dari skala Likert. Please indicate your degree of agreement or disagreement. Tolong diindikasikan derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan with each of the following statement by selecting the appropriate response. Ya. Indikasikan, ya, jelaskan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan Anda dengan setiap pernyataan dengan memilih respon yang paling sesuai. Ya. Breer ice cream is wholesome, healthy, premium, unique, good values. Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa antara strongly agree sama agree itu ya nggak ada ukurannya. Apa skalanya apa? Kalau ada 4 ya, ada nominal, ordinal, lupa saya. Rasio, satu lagi, interval. Ordinal, nah lupa lagi kan? Ordinal, apa? Saya lupa. Nominal, ordinal, rasio, interval. Ya kan? Iya apa iya? Sudah lupa semua. Nah, kalau skala Likert itu dia skalanya apa? Nominal, ordinal, rasio, atau interval?
Nominal. Yang benar. Apa ya? Ini saya suruh balik ke statistik 1 semua loh. Interval, Mbak. Kenapa interval? Karena dia urutan dari 1 sampai kayak meningkat gitu. Meningkat ya, itu interval ya. Benar. Hah? Iya, Mbak. Yakin. Interval itu bukannya misalnya jarak Jakarta dengan Bandung dibandingkan jarak Jakarta dengan Surabaya, itu interval. Oh iya. Bahwa ke Surabaya lebih jauh daripada ke Bandung, itu interval. Nah, kalau ini apa? Ayo yang dapat A, apakah ini skalanya nominal, ordinal, nominal, rasio, interval? Apa? Nah, lo kan lupa semua. Kalau yang saya ingat angkat saja cuma nominal. Kalau misalnya menggunakan kalau misalnya menggunakan kayak penilaian 1, 2, 3, 4, 5 ini seingat saya antara nominal atau ordinal saya. Ordinal ya, Bu? Kenapa? Ordinal yang gimana, Hana? Bertingkat gitu. Maksudnya bertingkat? Jadi kan ini menyatakan tingkat dia setuju tidak setujunya. Jadi angka itu yang menyatakan tingkat dia kebesaran dia mendekati setuju atau enggak setujunya terhadap nanti konstruk yang mau dibawa juga yang diteliti. Bukan, konsepnya bukan di situnya. Apa sih perbedaan utama dari nominal, ordinal, rasio, dan interval? Kalau interval itu kalau apa? Jenjang angka. Jaraknya sama. Contohnya apa? Skala interval. Usia, apakah usia bisa disebut skala interval? Tidak, karena usia bisa berubah. Usia bisa berubah. Oke, contoh skala interval apa? Kayak tadi Mbak bilang jarak antara kota ke kota. Sebentar. Jarak antara kota ke kota, maksudnya apa? Kilometer? Ya, sentimeter? Ya nggak? Itu interval. Jelas. Oke. Rasio kalau apa? Wah, ini masih belajar statistik 1. Ayo yang lain. Selain Hana dan Abdillah. Apa itu skala rasio? Yang gimana? Mbak, saya mau jawab, Mbak. Silakan, Diana. Kalau setahu saya, kalau pengukuran skala rasio itu tuh kayak membandingkan antara satu individu dengan individu yang lain. Contohnya, kayak misalkan kita dalam penelitian udah menentukan nih karakteristiknya apa aja yang dari individu. Nah, terus udah gitu, nanti tuh dilihat perbedaannya dari jawaban si individu itu apa sih Mbak yang gitu. Contoh yang gampang deh, Diana. Contoh yang gampang yang bisa dipahami semua. Sebentar, Mbak. Coba. Ini harusnya semua sudah belajar. Saya cuma refresh aja.
Gimana? Kalau misalkan contohnya tuh kayak usia seseorang sama usia individu dengan berat badannya tuh beda gitu, maksudnya gimana Mbak bilangnya? Pokoknya contohnya tuh antara itu Mbak, apa namanya, usia sama Usia sama berat badan. ya, jadi kan keduanya tuh nggak Nggak ada hubungannya. Iya gitu. Itu rasio ya. Iya Mbak. Oke, jadi rasio sudah kejawab. Nominal. Apa itu nominal? Skala nominal. Saya mau jawab nih Mbak. Silakan Najra. Coba kalau nominal itu hanya sebagai label aja gitu Mbak. Betul, contohnya. Ya, contohnya laki perempuan. Laki itu dinilai 1. Perempuan dikasih nilai 2. Tidak ada maksud ya bahwa satu lebih besar, bahwa 2 lebih besar daripada 1. Hanya penyebutan. Ya? Ya, Oke, Mbak. berarti rasio sudah oke, nominal sudah oke, interval sudah oke, ordinal. Saya mau silakan Diana. Kalau yang saya tahu kalau skala ordinal itu kayak apa namanya? Penyebutan kategori terus kayak ada rankingnya gitu, Mbak. Maksudnya gimana? Misalkan apa namanya? Kita ngelakuin penelitian nih tentang preferensi air mineral. Nah, yang di pertama itu misalkan merek A, yang kedua tuh Nestle, kayak gitu, Mbak. Artinya? Artinya kalau di skala ordinal itu pengukurannya menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking. Oke. Sampai di situ oke, Diana ya. Oke, Diana aja nih. Jadinya kalau ini adalah skala apa? Skala Likert itu skala apa? Apakah dia interval, apakah dia nominal, apakah dia ordinal, atau dia rasio? Lah, kok bingung lagi? Ayo. Gampang ini. Halo. Ada yang punya pendapat? Jadinya kalau menurut saya ordinal, Mbak. Divya ordinal. Kenapa ordinal, Divya? Karena kan tadi Diana bilang ada rankingnya ya Mbak, sedangkan kalau misalnya ordinal itu tuh setiap itemnya itu ada tingkatannya kan, kayak misalnya strong di 1, agree 2, terus yang kayak netral ini 3, kayak gitu kan ada tingkatannya Mbak, makanya itu skala ordinal Mbak. Betul, jadi ada nilai, ya ada nilai bahwa 1 itu lebih kecil daripada 5. Ya kan? Bahwa 1 itu lebih kecil daripada 5. Tapi kalau 1 lebih kecil daripada 5, kalau tidak ada artinya kan namanya nominal, ya. Tapi jarak antara 1 dan 2 itu tidak bisa ditetapkan. Ya kan? Jarak antara strongly disagree dengan disagree kita tahu. Nggak tahu kan kita. Beda dengan skala interval di mana jarak di antara keduanya sudah pasti. Ya, jarak di antara keduanya sudah pasti sehingga bisa diukur bahwa Surabaya itu lebih jauh daripada Bandung. Kenapa? Karena jarak ke Surabaya itu adalah 800 kilo, sementara ke Bandung hanya 200 kilo. Ya, ini namanya ordinal. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah alat ukur yang skalanya berbeda diskor total?
Yang satu misalnya nominal, yang satu misalnya rasio, yang satu ordinal. Kita skor total bisa nggak? Kita jumlahkan misalnya. Bisa nggak? Itu logika dasar aja. Mbak, saya mencoba jawab. Ya. Ingat saya itu, kalau misalnya ada dua cara kayak tadi ordinal sama dua pengukuran yang berbeda. Ya, dua pengukuran yang berbeda itu nggak bisa dijumlahkan bersama, karena kan skornya saja udah berbeda jauh gitu loh. Satu kan itu udah skor yang jelas atau yang udah kayak permanen gitu lah ibaratnya. Dan satunya ini lebih kayak ke skala gitu, skala 1 sampai 5 atau berapa gitu. Oke, ya. Jadi ini prinsip saja ya. Ini prinsip saja agar kalian nanti tidak salah. Ya, ini saya hanya mengingatkan. Sebenarnya hal-hal ini kan sudah Anda pelajari semua ya. Saya mengingatkan ya, nggak bisa seperti gini. Beras ya. Beras ditambah air ditambah beras ditambah minyak ditambah tambah telur ya, berapa liter jadinya? Nggak bisa ya, karena ukurannya beda-beda, nggak apple to apple ya, itu apple to Samsung, apple to Oppo gitu ya. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bisa begitu saja menyatukan. Ya, jadi nanti hati-hati kalau Anda menggunakan alat ukur, perhatikan dia skalanya skala apa. Ya. Nah, dan ini kenapa sih saya sampaikan ini? Karena kita tadi ini yang saya kasih lihat tadi ini adalah skala Likert. Ya, skala Likert. Sekali lagi ingat, Likert itu nama orang. Ya, jadi L-nya besar. Ini skala Likert. Yang paling sering digunakan, paling populer digunakan. Padahal ada skala lain. Ini skala Guttman. Ya. Enggak, ini masih Likert ya. Ini like, dislike dan sebagainya ya. Ini like, dislike dan sebagainya. Nah, bahasa Inggris itu kadang lebih mudah bagi kita kalau mau bikin alat ukur ya. Coba itu, almost always true, often true, sometimes true, seldom true, never true. Atau di bawahnya, dislike completely, dislike somewhat, dislike a little, like somewhat, like completely. Kalau Indonesia susah bikinnya, ya. Kalau dari luar itu kita bisa beberapa alat ukur itu sudah ada pilihannya ya. Mau pakai berapa pilihan? 6 pilihan, 5 pilihan, 7 pilihan, 10 pilihan tuh masih bisa semua. Sementara kalau di kita agak lebih susah. Ya, ini Likert. Nah, ini skala selanjutnya adalah ini semantik diferensial sebenarnya ya, sorry. Ini semantik diferensial scale ya. Ini dari kita tinggal, ini kayak range gitu ya. Kita tinggal ambil dari hot ke cold, ada berapa. Bukan sikap, tapi ini skala sikap, bukan Likert. Ya, ini skala sikap, bukan Likert. Ya, ini juga bisa digunakan. Contohnya, ini adalah skala Guttman ya. Saya nggak usah jelasin lagi lah seperti apa, dibaca sendiri ya, karena kita sebenarnya tinggal refreshment ya. Tidak harus, ininya adalah bikin kuesioner tidak harus skala Likert ya. Kemudian ini adalah contoh dari Thurstone scaling. Ya, contoh dari Thurstone ini juga ada. Ya, mulai dari unfavorable skornya 1 sampai yang favorable skornya 11. Ini juga bisa dibuat seperti itu. Ya. Dia biasanya yang seperti ini juga sifatnya ada range gitu ya. Kita buatkan range. Kemudian ini nanti bisa dibaca sih, kalian bisa baca sendiri nanti ya. Ya misalnya ini, develop 120 statement about death penalty using buatlah 120 pernyataan mengenai hukuman mati dengan menggunakan pengalaman pribadi.
the popular and professional literature and listening to the others. Nah, kemudian kita disuruh membuat contoh pernyataan, kemudian diskor seperti ini. Ya, ini adalah contoh-contoh dari skala-skala. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pertama, kita tidak harus menggunakan untuk alat ukur itu banyak sekali ya. Alat ukur banyak sekali. Kita bisa menggunakan tes, kita bisa menggunakan mana tadi? Ya, kita bisa menggunakan tes, kita bisa menggunakan skala, kita juga bisa menggunakan kuesioner. Ya, skalanya bisa skala psikologis ya atau kuesioner psikologis. Nah, ini yang penting adalah justifikasi penjelasan kenapa Anda menggunakan alat ukur itu. Ya. Oke, untuk alat ukur ini rasanya sudah cukup saya jelaskan. Tentunya setelah ini tugasnya adalah mencari alat ukur yang cocok untuk alat tes Anda. Ya. Nah, setelah alat ukur, kita ketemu alat ukur, ya ini kan alat ukur itu di bab 3 ya. Alat ukur itu di bab 3, Anda laporkan, kemudian kita masuk kepada pelaksanaan tentunya ya, pelaksanaan tidak perlu dilaporkan. Anda lakukan pilot ya, pilot semua sudah ditulis yang kemarin di metodologi penelitian. Kemudian, nah, yang terakhir adalah ini. Ya, melaporkan hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Hasil penelitian biasa dilaporkan di bab 4, kesimpulan dan saran dilaporkan di bab 5. Ya. Untuk proposal skripsi hanya perlu sampai bab 3 sampai dengan uraian hasil penelitian pilot study. Ya, alat ukurnya melalui pilot study. Ya, jadi apa sih yang dilaporkan pada bab 4 yaitu menguraikan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Jadi bab 3 itu Anda melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Maka bab 4 Anda melakukan pengolahan data yang telah dilakukan. Dapat berupa statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah kondisi-kondisi atau data-data demografis yang Anda dapat dari responden. Gender, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat sosek, dan sebagainya. Apapun yang Anda dapatkan atau apapun yang Anda rencanakan ya di awal untuk didapat datanya. Itu namanya statistik deskriptif. Ya, di alat ukur Anda namanya data kontrol. Ya, Anda membuat data kontrol mengenai hal-hal yang akan Anda teliti ya berdasarkan karakteristik responden tertentu. Nah, ketika membuat alat ukur tadi, jangan lupa untuk memasukkan hal-hal yang ingin Anda ketahui yang sekiranya akan berpengaruh terhadap hasil penelitian Anda. Ya, karena tadi saya sampaikan kalau kuantitatif Anda susah untuk melakukan trace ulang kalau memang ada kesalahan. Ya, gender, usia, jenis pekerjaan, perlu nggak sih Anda bagi jenis pekerjaan? Oh, kayaknya nggak relevan, nggak usah deh jenis pekerjaan. Tapi mungkin tingkat pendidikan perlu. Ya, atau mungkin jenis pekerjaan, formal, informal, lama bekerja mungkin. Itu semua sangat tergantung apa yang Anda teliti. Jadi statistik deskriptif itu tidak bisa ditetapkan, tetapi sangat tergantung dari hal apa yang akan Anda teliti dan hal apa yang kemudian Anda olah. Ya, ketika Anda mengambil data, tujuannya adalah Anda bisa mengolah. Percuma kalau Anda ambil data, tapi kemudian data itu tidak Anda olah. Tidak useful. Jadi buat apa? Kesian respondennya udah ngisi, tapi ternyata tidak Anda olah, tidak Anda gunakan apa-apa. Jadi buat apa? Ya, nah itu yang di bawah. Hanya yang terkait dan nantinya digunakan dalam diskusi. Itu yang perlu. Ya, itu yang perlu Anda tanyakan. Ya. Nah, bisa dibuat dalam bentuk grafik, bagan, tabel. Yang penting tujuannya adalah memudahkan pembaca. Membuat data yang valid dan alasan mengapa dipakai. Ya, itu yang penting dari sebuah statistik deskriptif. Ya.
Coba saya mau share sebentar contoh. Ya. Sebentar ya. Microsoft Word saya verifying. Sebentar ya. Tampaknya Microsoft Word saya auto ini nih. Udah, oke. Mbak, ingin bertanya dong? Iya, silakan sambil saya membukakan. Jadi kan dibilang di statistik deskriptif ini nilai demografisnya itu sesuai dengan penelitian yang kita inginkan, kan, kayak misalnya melihat di antara perbedaan di misalnya di gendernya atau di tingkat pendidikannya gitu, Mbak, pada dasarnya gitu. Bukan perbedaannya, tetapi sampel Anda, ya, sampel penelitian atau responden penelitian Anda itu siapa saja? Enggak, maksud saya itu pada nanti di akhirnya itu biar bisa dibandingkan gitu loh. Oh, ya, bukan saja dibandingkan, tetapi kita olah. Olah kan tidak harus membandingkan, kita bisa mengolah, kita bisa kita bisa melakukan yaitu pembandingan signifikan atau tidak, kita bisa melakukan ya berbagai pengolahan data ya. Jadi tidak selalu harus pembandingan, tetapi apakah data itu kemudian mendukung hasil penelitian kita dan sebagainya, atau bahkan memungkinkan untuk adanya ini kenapa nggak mau dibuka ya Word saya, atau bahkan memungkinkan adanya ini baru hasil penelitian yang baru. Jadi dalam perbandingan dalam hasil itu tidak selalu untuk dibandingkan, tapi hanya untuk dilihat misalnya Bukan. antara Pengolahan itu tidak hanya dibandingkan gitu. Ya, pengolahan itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah dibandingkan atau komparasi. Ya, tapi pengolahan itu bisa tidak selalu hanya dibandingkan. Gitu. Ya. Baik. Intinya gitu. Contoh nih saya sudah kelihatan Word saya? Sudah. Ya, ini ya, contoh. Sudah, Ya, ini contoh ini tapi saya kasih contoh yang belum benar nih ya. Nah, ini bisa dijadikan satu begitu ya. Ini ngapain nih satu-satu? Ini bisa dijadikan satu ya. Ini contoh gambaran penyebaran partisipan, ini partisipan. Berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya penjelasan di bawahnya ini ya, penjelasan di bawah ini jangan lagi mengulang apa yang ada di atas. Ya, jangan lagi mengulang ini, tapi terlihat bahwa paling banyak. Nah, ini kita simpulkan. Ya, ini simpulan. Ini yang banyakkan laki-laki atau banyakkan perempuan. Paling banyak partisipan berjenis kelamin perempuan. Ini namanya statistik deskriptif. Ya. Contoh lagi ya, di SMK, SMA dan sebagainya. Ini bisa juga dijadikan satu ya. Nggak usah satu-satu begini, tabelnya dijadikan satu juga boleh, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya juga boleh ya. Yang penting adalah olahan ininya, simpulan-simpulannya. Ini status gurunya, status mengajarnya, ini gambaran lama mengajarnya, karena ini memang relevan dengan konstruknya, relevan dengan lama mengajar, maka ditanyakan juga lama mengajarnya seperti apa, dan sebagainya.
Ya, nah, hal-hal ini nantinya bisa kita bahas atau kita jadikan bahan di diskusi di bagian 5 ya. Di bagian 5. Nah, ini adalah statistik deskriptif semua. Ya, penyebaran apakah dia guru wali kelas atau bukan? Oh, ternyata 142 orang dari 175 responden atau 81% adalah guru wali kelas begitu. Ya, nanti di belakangnya bisa kita olah kembali gitu. Apakah ada perbedaan antara guru wali kelas dengan tidak wali kelas ya, kita lakukan penghitungan t-test dan sebagainya untuk bisa menjelaskan apakah ada perbedaan signifikan atau tidak ya. Ini contoh saja yang namanya statistik deskriptif ya. Oke. Nah, itu analisis deskriptif ya. Ini tadi ya bisa dibuat grafik bagan tabel yang tadi saya kasih lihat, dibuat tabel ya. Memudahkan untuk membaca, membuat data yang valid dan alasan mengapa dipakai atau mengapa kita gunakan itu di sini ya. Untuk membuat tabel, perhatikan cara penulisan tabel menurut APA ya. Menurut APA 7 edition ada cara untuk membuat tabel. Nah, kemudian kita laporkan hasil penelitiannya. Laporan tahapan pengambilan data secara statistik, laporan pengolahan data secara statistik, alasan penggunaan metode pengolahan data tertentu. Jadi kita mengambil datanya seperti apa ya. Kemudian kita mengolahnya mau pakai apa? Pakai korelasional, pakai regresinya regresi linear sederhana atau regresi linear berganda ya. Itu harus dilaporkan, atau kita pakai ANOVA, kita pakai t-test, uji t-test, kita pakai uji homogenitas apa namanya? Smorgonov saya lupa. Ya, uji homogenitas kita gunakan atau tidak itu laporkan semua di sini. Ya, kita laporkan semua hasil penelitian. Kesimpulan sementara untuk menjawab hipotesa berdasarkan hasil penelitian sampai kepada hasil penelitiannya apa? Yang menjadi tujuan penelitian kita apa? Hipotesis kita apa? Dan kita harus menjawabnya ada di hasil penelitian. Ya, analisis yang statistik yang rinci dimasukkan ke dalam lampiran. Jadi biasanya yang dilaporkan adalah hasilnya saja di sini. Sementara penghitungan-penghitungan rinci bisa dari SPSS biasanya ya bisa kita lampirkan dalam lampiran. Tidak perlu ditulis di sini. Ya. Ini hasil penelitian. Nah, apa yang perlu kita tulis di bab 5? Bab 5 kesimpulan ya. Di bab 5 kesimpulan adalah uraian kesimpulan dari apa yang akan diteliti. Ya, jadi pertanyaan penelitian Anda apa, jawablah itu di kesimpulan. Pertanyaan penelitian Anda di bab 1 ya, bab 1.2 ya, rumusan masalah, jawablah itu di kesimpulan. Di bab 5.1 ya. Apa sih kesimpulan dari diteliti? Dia harus menjawab hipotesa, apakah hipotesa alternatif Anda diterima atau ditolak. Ya, apakah hipotesis nolnya diterima atau ditolak? Ya, menjawab pertanyaan penelitian dan menjawab tujuan penelitian. Lihat tujuan penelitian Anda apa? Ada berapa tujuan penelitian Anda dan sudah terjawab belum tujuan penelitiannya? Nah, harus ada benang merah yang jelas dari latar belakang ke kesimpulan. Dia bentuk penulisannya ringkas, padat, dan jelas. Nah, mahasiswa itu, peneliti itu seringkali lupa. Bab 1 dia nulis apa, kemana, bab 2 dia jalan-jalan kemana, bab 3 sampai mana, bab 5-nya ada di mana. Ya, itu nggak nyambung gitu. Jadi kalau saya sebagai reviewer ya baik di beberapa jurnal maupun di skripsi, penguji skripsi, tinggal lihat bab 1, kemudian ke bab 5, nyambung nggak? Ya, apa yang ditulis benar nggak? Begitu. Jadi sambungannya cuma itu saja. Harus ada benang merah yang jelas antara latar belakang hingga kesimpulan. Nggak kemana-mana gitu. Nah, yang terakhir adalah diskusi, ya. Diskusi menguraikan keterkaitan hasil penelitian dengan teori-teori yang ditulis di bab 2, tinjauan pustaka dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi di diskusi itu kita jelaskan hasil penelitian kita seperti apa. Bagaimana penelitian-penelitian lain? Penelitian-penelitian lain itu mendukung, kenapa mendukung atau tidak mendukung? Ya, hasil penelitian kita itu didukung atau tidak oleh hasil penelitian yang lain, ya.
juga menjelaskan hal-hal baru yang tertemukan dari penelitian ini, hal-hal yang berbeda, termasuk tadi ya analisis data tambahan. Ya, nah kesimpulan tadi ya di sini tadi kesimpulan itu bisa menjawab pertanyaan utama, bisa juga menjawab pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahan adalah tadi yang ditanyakan oleh Abdillah, itu yang dari statistik deskriptif yang sebenarnya bukan menjadi tujuan utama dalam penelitian kita. Tapi kita kemudian bisa menggunakan data-data itu untuk untuk data tambahan, analisis data tambahan. Ya, misalnya dari awal kita tidak mau membedakan laki-laki atau perempuan. Tapi kok di akhir-akhir kok kayaknya ini bedanya jauh ya, signifikan atau tidak ya? Kita lakukan t-test. Kita lakukan uji coba keberbedaan. Oh, ternyata berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Maka itu menjadi hasil analisis data tambahan berdasarkan statistik deskriptif. Deskriptifnya adalah jenis kelamin misalnya ya. Kalau mau coba yang lain misalnya ada hubungannya nggak sih antara besar penghasilan atau lama bekerja tadi, lama bekerja dengan efikasi dari guru. Apakah semakin lama guru itu bekerja semakin bagus teaching efikasinya? Kan udah punya data tadi. Kita bandingkan data guru yang bekerjanya baru di bawah 5 tahun, 5 sampai 10 tahun dan di atas 10 tahun. Nah, itu kita olah aja datanya. Nah, itu namanya analisis data tambahan. Itu tadi yang saya bilang diolah. Ya, apakah selalu dibandingkan? Iya, salah satunya adalah dengan komparasi, perbandingan. Kita lihat perbandingannya signifikan atau tidak, gitu. Ya, tetapi kalau mau lebih dari komparasi, boleh. Ya, kita mau lihat, saya mau lihat faktor-faktor, boleh. Asal itu datanya ada sih, boleh-boleh aja ya. Kemudian di diskusi juga menyimpulkan ya, secara komprehensif berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti. Jadi kesimpulannya apa sih Anda meneliti segitu panjang, segitu sulit? Ya, meneliti itu apa analisanya apa, komprehensifnya apa secara simpulannya apa secara komprehensif. Ya, itu yang penting. Nah, ini yang harus di-highlight di bawah. Diskusi merupakan bagian terpenting dalam sebuah skripsi. Ya. Nah, seringkali namanya diskusi ya itu di akhir, itu diletakkan di akhir dan energi dari mahasiswa yang menulis skripsi itu sudah habis. Biasanya ditulisnya buru-buru, sudah harus ngumpulin ya. Sehingga apa yang dibahas, apa yang menjadi terpenting dari sebuah skripsi malah hilang hakikatnya. Yang penting ada ditulis. Padahal sebenarnya diskusi adalah bagian terpenting dari sebuah skripsi. Kenapa? Karena disitulah Anda menceritakan bagaimana hasil Anda. Bab 1 itu bisa nyontek kiri kanan. Ya, kiri kanan ambil coba-coba cepet copy paste jadi satu bab 1. Bab 2 Anda juga masih bisa nyontek dari kiri kanan. Ya, bab 2 itu tinggal copy paste dari ini, copy paste dari itu jadi. Bab 3 Anda mulai mikir. Ya, masih bisa copy paste kiri kanan sih untuk alat ukurnya, blueprint-nya masih bisa, tapi sudah mulai mikir. Bab 4 Anda bisa nyontek nggak? Nggak mungkin, karena bab 4 itu hasil penelitian Anda. Mau nyontek dari mana? Datanya harus data sahih kok, data primer. Bab 5 Anda juga nggak bisa nyontek dari mana-mana. Kenapa? Karena bab 5 ini adalah hasil penelitian Anda. Ya, dan semakin itu Anda nggak bisa nyontek kemana-mana, semakin Anda harus mikir. Semakin Anda mikir, semakin Anda butuh energi. Nah, sementara biasanya bab 5 itu sudah kelelahan, udah capek. Ya, udah ngerjain skripsi sekian lama, sudah sebel sama dosennya ya, kesel sama diri sendiri ya, akhirnya nggak selesai gitu. Ya, nggak optimal gitu. Nah, yang terakhir dari sebuah skripsi adalah saran ya. Saran itu adalah saran praktis terkait penelitian secara metodologi dan secara praktis ya. Secara metodologi itu harus konkret dapat dilaksanakan dan tidak memperlemah hasil penelitian sendiri. Juga bukan merupakan sebuah wacana, itu praktis ya. Konkret itu dapat dilaksanakan. Seringkali saran itu berdasarkan kelemahan dari hasil penelitian, memang ya. Di sini di diskusi bagian akhir biasanya kita bisa sebutkan apa sih kelemahan-kelemahan dari penelitian kita. Tidak ada sebuah penelitian yang sempurna. Pasti ada kelemahan ya. Nah, saran metodologis adalah saran yang kita berikan untuk penelitian selanjutnya, tetapi tidak juga boleh memperlemah hasil penelitian Anda sendiri. Bahwa penelitian kita ada kekurangan, iya, tetapi jangan memperlemah hasil penelitian sendiri sehingga hasil penelitian Anda tidak bisa dipercaya.
gitu. Contoh, banyak mahasiswa menambahkan sampel, membuat penelitian dengan sampel yang lebih banyak agar lebih representatif. Pertanyaannya, apakah sampel Anda tidak representatif? Iya, masih kurang. Ya udah, terus gimana saya mau percaya sama hasil penelitian kamu yang tidak representatif? Gitu. Ya, jadi ketika memberikan saran itu harus disertai dengan alasan logis yang benar. Ya, dapat dilaksanakan dan konkret. Harus konkret, jangan bisa gini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan variabel lain. Variabel lainnya apa? Jangan bikin orang mikir gitu. Ya, konkret apa? Variabel apa? Kenapa? Harus diteliti dengan itu. Dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai variabel jenis kelamin. Nah, melihat hasil bahwa ada perbedaan signifikan bahwa jenis kelamin itu mempengaruhi A, maka penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai gender, ya, pengaruh peran gender terhadap A. Clear kan, jelas gitu. Apa yang harus diteliti pada penelitian selanjutnya? Gitu. Bukan wacana. Ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 80% A dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain tersebut. Nah, itu nggak jelas. Ya apa yang harus diteliti? Ya, itu jelaskan. Yang terakhir adalah saran praktis ya. Saran praktis adalah juga harus konkret, jadi bukan wacana ya. Jadi contoh, agar remaja lebih dapat meningkatkan resiliensinya. Ya apa caranya meningkatkan resiliensi? Apa gitu ya. Jadi harus konkret. Misalnya mahasiswa remaja dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler apa gitu. Ya, mahasiswa dapat mengikuti pelatihan apa? Mahasiswa dapat dibiasakan untuk mengikuti pramuka apa? Dan sebagainya. Jadi jelas konkret. Karena ingat saran itu ditujukan untuk user, untuk pembaca, bukan untuk kita. Ya, jadi mampu dilaksanakan oleh user. Ya, dan jelas sasaran yang dituju. Misalnya penelitian kita untuk siapa, penelitian kita tentang apa, itu stakeholder-nya siapa saja gitu. Nanti kita bisa berikan saran yang lebih komprehensif, misalnya buat pembuat kebijakan bagaimana, buat dia sendiri bagaimana, buat lingkungannya ayah ibunya bagaimana, mungkin sekolahnya bagaimana dan sebagainya. Jadi jelas sasaran yang dituju dan mampu dilaksanakan oleh user. Jadi saran itu bukan asal saran ya, asal naruh di bab 5. Karena sebenarnya saran inilah yang menunjukkan tingkat kemampuan Anda menjadi seorang sarjana atau bukan. Gitu. Saran itu bukan saran awam dari orang yang tidak melakukan penelitian. Saran harus relevan dengan apa yang hasil penelitian Anda. Ya kalau contoh ya saran penelitian mengenai pernikahan gitu ya, tentang komunikasi. Tadi misalnya penerimaan diri pada gambaran penerimaan diri pada remaja yang melakukan pernikahan dini misalnya. Sarannya adalah remaja diharapkan dapat meningkatkan penyesuaian dirinya. Nah, itu mah nggak usah pakai penelitian. Ya, diharapkan dapat meningkatkan penyesuaian diri itu caranya gimana? Nggak usah pakai penelitian. Baca aja dari referensi-referensi. Ya, jadi saran itu harus clear berdasarkan apa yang ada atau hasil penelitian Anda. Gitu. Sudah selesai skripsinya. Tinggal ujian dan sidang skripsi. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Mbak, ya. Saya mau share, Mbak. Siapa nih? Azra, Mbak. Azra, gimana Azra? Ya. Tadi kan Mbak Cinta bilang ya, kita di bab 3 ini ada pilot study alat ukur ya, Mbak. Nah, itu nanti untuk di ini ya, untuk di validitas sama reliabilitas alat ukurnya ya? Iya dong. Nah, ya berarti kita, tapi nggak perlu kan buat cari misalnya pengaruhnya gitu, nggak usah kan? Nggak usah, sampai alat ukur. Karena kalau sampai pengaruhnya dan sebagainya itu sampai udah masuk bab 4. Iya, kayak berarti cuma buat validitas sama reliabilitas ya, Mbak? Ya, sampai dengan alat ukur. Jadi seminar proposal skripsi adalah sampai dengan alat ukur. Ya, tapi kalau Azra sudah punya datanya, mau langsung diolah ya boleh-boleh aja. Aduh, ya kasih ya Mbak Cinta.
jangan lupa perhatikan yang minggu lalu ya tentang sampel dan sebagainya itu diperhatikan ya. Untuk sampel itu pilot study, sampel itu jadi gini, untuk bisa membuat kurva normal, tahu kurva normal ya? Kurva normal itu Guilford mengatakan minimal sampel adalah 30. Ya, jadi bukan 30 udah nggak apa-apa, bukan ya. Untuk bisa membuat sampel, untuk bisa membuat kurva normal di mana ada ya tahu ya kurva normal ya, ada yang persentilnya ada 4, begitu yang di tengah ada yang paling rata-rata itu minimal sampel adalah 30. Terus nanti buat pilot jadinya harus berapa Mbak? Ya terserah, minimal sampelnya adalah 30 gitu. Untuk bisa membuat kurva normal yang baik gitu. Kalau Anda intinya adalah kalau kurva pengujian sampel itu semakin banyak sampel Anda, semakin besar kemungkinan validitas dan reliabilitasnya tinggi gitu. Ya, semakin sedikit sampel Anda, kemungkinan reliabilitas dan kualitasnya menjadi semakin rendah. Karena perbedaan antar individunya semakin besar. Gitu. Ya, jadi silakan saja, nggak usah ditanya, Mbak, saya minimal berapa. Berdasarkan teori Guilford, untuk bisa membuat kurva normal, minimal sampel adalah 30. Untuk membuat kurva normal. Bukan untuk tes Anda atau validitas Anda bagus atau tidak loh ya. Itu untuk bisa membuat kurva normal. Berarti bisa diolah secara statistik. Gitu. Tapi kuncinya adalah, kalau Anda lihat tabel Krejci segala, kuncinya adalah semakin banyak sampel Anda, semakin besar kemungkinan untuk valid. Karena semakin sedikit inter-item differences-nya. Semakin sedikit perbedaan item antar sampel. Gitu. Itu logika statistiknya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Mbak, saya mau nyambung pertanyaan saya nih, Mbak. Kan kemarin kan minggu lalu Mbak Sinta jelasin tentang populasi sama sampel. Iya. Nah, untuk menentukan sampel itu kan ada dari tekniknya nih, Mbak. Ada tekniknya. Teknik mengambil sampel itu kan kalau saya baca-baca dari skripsi senior itu untuk mengambil sampel berdasarkan populasi itu pakai aplikasi nih Mbak, pakai software. Nah, untuk kita yang di proposal skripsi ini, sampelnya itu sampel pilot study atau emang sasaran kita gitu Mbak? Bukan, sampel pilot study. Oh, sampel pilot study ya? Iya, gini. Jadi di bab 3 itu adalah sampel penelitian. Karena populasi adalah populasi penelitian. Tapi untuk alat ukur, untuk pilot study, ya gunakan tadi sampel minimal. Kan kalau yang dilaporkan di bab 3 adalah sampel penelitian, field study. Gitu. Ya, field study. Tapi itu harus dilaporkan. Jadi Anda harus tahu populasi penelitian kamu tuh berapa sih gitu. Ya. Nah, untuk pilot study itu hanya gunakan sampel pilot study, di mana itu sebenarnya nanti kalau Anda pakai skripsi itu nggak dilaporkan. Gitu. Yang dilaporkan nanti kan hasil field-nya. Gitu. Tapi dalam proposal Anda harus sampai selesai pada pilot. Oke, ya, Mbak. Paham ya, Ajra ya? Nah, masalah pakai aplikasi, sebenarnya aplikasi itu hanya membantu. Yang penting bukan aplikasinya, tetapi teori pengambilan sampelnya, teori pengambilan jumlah sampelnya yang dipakai yang mana, karena itu banyak. Ya, mau pakai aplikasi apapun, mau pakai rumus apapun, yang penting diketahui adalah populasinya, gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Mbak. Ya. Mbak. Ya. Pengen nanya soal yang tadi juga, yang populasi juga. Silakan. Sebentar. Oke. Jadi kan kemarin yang di populasi yang saya kan teoretikal ya? Apa? Yang populasi minggu lalu saya lupa sebutannya. Hipotetik. Hipotetik apa namanya? Ya, populasi hipotetik. Ya, populasi hipotetik karena kan di kayak
nggak ada official data dari misalnya kayak dari gamenya dan lain-lain gitu kan. Misalnya menggunakan remaja nih kan, remaja dan dewasa awal. Jadi buat yang di yang plot tadi itu subjeknya itu juga sesuai dengan populasi, Mbak. Itu bagaimana? Subjek itu ya populasi. Jadi sesuai juga sesuai kayak Hipo tadi, remaja sama dewasa awal juga. Iya, ya sesuai dengan yang mau dites. Iya, kita kan memvalidasi alat ukur. Jadi tujuan Anda terakhir itu pilot study adalah memvalidasi alat ukur. Alat ukur itu harus valid sehingga harus divalidasi. Bagaimana memvalidasi alat ukur? Ya tentunya dengan memberikannya pada sampel pada populasi yang memang Anda akan tuju, kan begitu? Baik. Ya. Terus mengenai alat ukurnya gini, Mbak. Kan saya kemarin baru kan saya kira ternyata perlu satu saja. Terus saya nemu harus jadinya kan kayak dua gitu loh. Jadi satu lebih ke alat ukur ke pertama penggunaan HP gitu kan, terus baru nanti ke gambling addiction-nya itu nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Maksudnya? Jadi alat ukurnya jadi kayak bisa dibilang kayak dua, tapi sementara baru nemu satu gitu loh ibaratnya. Maksudnya gimana ya sebutannya ya? Alat ukur itu kan tergantung konstruk yang akan diukur. Kalau konstruk kamu ada 5, ya buat 5 alat ukur dong. Kalau konstruk kamu ada 3, ya buat 3 alat ukur. Kalau konstruknya ada, ya kalau biasanya kalau beberapa, misalnya hubungan A dengan B terhadap C, ya pasti 3 alat ukurnya. Ya, jadi tergantung variabel, makanya tergantung definisi operasional. Definisi operasional yang digunakan. Kalau definisi operasional, IV-nya ada berapa? IV-nya ada 3, ya bikin 3 alat ukurnya. IV-nya ada 2, ya 2 saja, kan gitu. Ya kan? Nah, ini contoh sudah bisa dilihat? Ya. Kan cuma gimana bilang? Coba diselesaikan. Enggak, Gimana Abdillah hilang? Maaf Mbak tadi disconnect. Enggak, jadi kan tadi kan yang kemarin yang konsep gacha dan loot box ini kan kayak game online yang biasanya kayak di HP gitu. Jadi saya kan juga kayak harus nyari pertama kayak penggunaan HP gitu loh, maksudnya kayak kemarin saya lupa namanya, ada pokoknya kemarin. Ya pokoknya gini, intinya gini. Semua tergantung dari variabel yang akan diukur. Ya, alat ukur itu tergantung dari variabel yang akan diukur. Ya, variabelnya apa? Dependent variabelnya apa? Independent variabelnya apa? Nah, mau mengukur variabel itu menggunakan alat ukur. Ya, untuk mengukur variabel itu menggunakan alat ukur. Nah, alat ukurnya apa? Ya itu yang mesti dilihat dari definisi operasional dari setiap alat ukur. Itu kan yang tadi saya ceritakan di awal. Ya, itu harus menggunakan definisi operasional. Definisi operasionalnya apa sih? Dimensinya mau diukur apa sih? Ya udah, dimensi-dimensi itu buat dalam bentuk
item pertanyaan dalam bentuk alat ukur. Kalau sudah ada, gunakan yang sudah ada. Kalau belum ada, kalau belum ada ya buat sendiri, gitu. Gitu, ya intinya begitu, Abdillah. Ya, jadi tergantung variabelnya. Variabelnya apa ya udah tinggal itu saja buat cari atau buat alat ukurnya, gitu. Ya, jadi dua-duanya kalau dua-duanya harus kan sekalian mempilot itu kan sekalian gitu. Satu sampel itu kita ujikan 2 alat ukur gitu. Ya, tidak perlu satu-satu berbeda-beda, kan jadi satu saja alat ukurnya. Bukan alat ukur apa, sampelnya. Ya, itu kan bisa dilakukan. Nah, ini contoh dari teknik pengambilan sampel jika populasi penelitiannya tidak pasti. Anda bisa lihat dari bukunya Rao ya. Salah satu contoh penelitian yang sampelnya tidak pasti. Ini ada rumusnya. Ya, ini banyak kok, bisa dicari di bukunya Gravatar juga ada kok ini. Ya, salah satu caranya untuk bisa menulis, untuk bisa menentukan berapa jumlah sampel yang kita butuhkan. Ya. Balik lagi, sebenarnya terkait dengan jumlah populasi. Tapi kalau populasinya nggak tahu, kita bisa gunakan jumlah sampel. Ya. Oke. Jadi untuk di Azra tadi ya, untuk bab 3-nya tetap kita harus tetapkan sampel penelitian kita berapa. Untuk pilot study-nya itu hal yang berbeda dari sampel penelitian. Karena untuk pilot study itu kan untuk memvalidasi alat, bukan untuk melihat atau menjawab hipotesis penelitian kita. Gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Mbak, pengen nanya. Iya, silakan, Amira. Yang nanti UAS ini cuma penyerahan atau bagaimana, Mbak? Iya, nanti UAS-nya adalah menyerahkan keseluruhan dari bab 1 sampai dengan bab hasil bab 3 sampai dengan selesai pilot study. Gitu. Ya, nah makanya dari sekarang mulai dicari alat ukurnya dan bisa melakukan piloting. Gitu. Ya masih lama kok skripsinya. UAS-nya kan masih 11 sampai 29 13 sampai 29 Januari. Ya masih ada waktu. 1 bulan cepat, ya, cepat rasanya. Cukup ya. Oke. Insya Allah, amin. Ya. Kalau alat ukurnya Anda sudah bagus, ini sudah bagus sih sebenarnya nanti skripsi udah tinggal jalan gitu. Tapi beberapa memang belum saya kasih feedback ya. Nanti kita lihat sambil jalan sambil saya kasih feedback. Oh ya Mbak. Jadi konfirmasinya UAS ini nanti nggak perlu kayak sidang gitu lah. Oh enggak. Cuma pengumpulan saja. Enggak, pengumpulan saja. Baik. Bu, terkait feedback, maaf tanya. Siapa nih? Nggak kelihatan. Hana, ya. Waktu itu udah ada notifikasinya lewat. Tapi nggak keluar ya? Nggak keluar. Ya, nanti saya ini lagi, belum selesai. Nanti saya kirim lagi. Ya. Oke. Kemarin ada dari yang beberapa, kemarin ada yang mau tanya, yang kemarin sudah saya review. 15 orang rasanya udah saya review kemarin. Terima kasih. Ya. Iya. Yang masih agak lemah urgensinya, ya, urgensi dari penelitian sebagian besar masih agak lemah. Coba tadi gunakan cara saya untuk melihat udah diteliti orang lain atau belum dan sebagainya ya, supaya tidak usah meneliti hal-hal yang sudah banyak diteliti oleh orang lain. Gitu. Ya, typo juga masih sangat banyak ya, perhatikan. Typo, jangan menulis teknologi sekarang itu, saya kalau pakai Google Doc itu langsung yang typo tuh langsung sama dia dibenerin loh.
Ya, karena saya masih lihat banyak sekali yang typo. Ya, typo itu sudah nggak perlu sebenarnya. Kalau hari gini ya dengan teknologi typo itu nggak perlu. Jadi yang masih typo tolong diperbaiki supaya hasilnya lebih baik lagi. Ya, oke. Ada lagi yang mau nanya sampai di sini? Mbak, misalnya nanti suatu saat butuh kayak, bisa nggak kayak misalnya kita suatu saat butuh bantuan gitu melakukan Zoom di luar jadwal kampus atau bisa. Saya udah free kok. Maksudnya saya sudah tidak ada jadwal, saya memang cuti. Silakan aja kalau mau minta jadwal ketemu, dan beberapa mungkin yang mau tidak kelas tapi beberapa yang mau diskusi silakan ya. Karena kan kalau biasanya bisa menemui saya di kampus di ruangan gitu, kalau sekarang kan mau nggak mau lewat Zoom ya. Silakan aja gitu. Ya, kebetulan saya juga harus membatalkan beberapa perjalanan, jadi ya sudahlah gitu, akhirnya di rumah saja gitu. Ya, tadinya saya sudah booking pergi dan sebagainya, tapi ternyata kondisi COVID ini agak mengerikan gitu ya. Ya udah lebih baik di rumah deh gitu. Ya, jadi nanti peta perjalanannya adalah dari teras masuk ke ruang tamu, masuk ke ruang makan, ke kamar, balik lagi ke teras gitu kayaknya ya. Gitu kayaknya kita semua bakal begitu. Ya. Baik. Ya, oke gitu ya. Silakan yang lain. 2 tahun ya rasanya. Iya, yang lain juga kalau mau nggak usah malu gitu ya. Kalau saya tidak balas WA itu biasa, maksudnya kok Mbak Sinta nggak balas sih, WA lagi gitu ya. Kalau saya nggak balas WA itu WA lagi saja gitu ya, karena saya itu banyak sekali kadang tertumpuk-tumpuk dan sebagainya ya. Kalau dia Mbak saya masih bingung, saya boleh telepon nggak dan sebagainya, silakan ya. Supaya nanti skripsinya bisa selesai dengan cepat gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Mbak pertanyaan menjawabnya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Jelas ya? Nanti ini materinya saya upload di Google Classroom. Kemudian tugasnya adalah mencari alat ukur ya. Nanti alat ukurnya silahkan nanti saya tulis di Google Classroom ya. Saya tulis di Google Classroom apa saja yang harus diupload di Google Classroom-nya. Kemudian Anda bisa mulai melakukan pilot ya. Nanti pilot itu untuk UAS. Ya, sekarang cari saja dulu alat ukurnya. Kalau perlu di expert judgment silahkan ya. Kalau mau tanya-tanya. Kenapa? Dimodifikasi dimodifikasi ya di bahasa, kalau misalnya bahasa Inggris diadaptasi dan sebagainya, silakan dikerjakan dulu yang seperti itu. Ya, itu kan sudah biasa kan mengerjakan di psikometri, mengerjakan di konstruksi alat ukur kan sudah diajarin ya gitu. Jadi tidak perlu saya ajarin lagi di seminar skripsi kan ya. Silakan dilakukan. Yang penting Anda tahu bahwa goals kita nanti di UAS itu adalah laporan hasil pilot study. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada, ya. Jadi dalam arti itu pilot cuma tes kecil-kecil gitu ya, sebelum kayak tes aslinya. Gimana Abdillah? Jadi tes pilot itu cuma kayak tes buat meyakinkan alat ukurnya itu valid dan lain-lainnya. Iya, tes pilot study kan adalah melihat validitas dan reliabilitas alat ukur, bukan melihat hasil penelitian. Ya, pilot study untuk alat ukur itu adalah untuk melihat validitas dan reliabilitas alat ukur, bukan untuk melihat hasil penelitian kamu, bukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Gitu. Ya, yang penting adalah Anda sampai kepada langkah melakukan validasi alat ukur, gitu. Ya. Nah, kalau alat ukur Anda sudah baik ya, ternyata nanti semester depan Anda masuk skripsi tidak ada
masalah dan sudah cukup baik dianggap oleh dosen pembimbing, kan Anda nggak perlu pilot lagi. Udah langsung aja kerjain pengambilan field. Langsung bab 4, bab 5. Selesai deh. Gitu. Dan itu terjadi dulu. Waktu saya dulu ngajar seminar skripsi beberapa tahun yang lalu, terjadi. 2 orang anak cuman 3 kali pertemuan aja, 4 kali pertemuan, skripsinya selesai jadi. Karena skripsinya udah bagus. Gitu. Sekarang udah S2, udah selesai di S2 sekarang. Ya, jadi usahakan untuk yang terbaik gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya perkuliahannya. Nanti materinya saya upload di Google Classroom. Begitu juga dengan tugasnya. Ya, pelan-pelan tapi dikerjakan untuk mencari alat ukur dan sebagainya. Ya, saya tutup kalau Baik. gitu kuliahnya. Selamat siang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Terima Sinta. kasih banyak, Mbak. Sama-sama.